Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rina Rahmawati, Sarjana Humaniora, Master in Public Administration selaku Ketua Penguji. Yang terhormat Ibu Lastria Nurtanzila, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Master in Public Administration selaku Penguji Utama sekaligus dosen pembimbing tugas akhir. Perkenalkan, saya Siti Anis NIM 17-41083-SP-12810D3 Kearsipan Sekolah Vokasi UGM akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Layanan dan Akses Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPAD-DIY. Dengan adanya kebutuhan informasi yang semakin meningkat, harus diimbangi dengan ketersediaan informasi. Layanan publik merupakan sebuah usaha dari pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi hak-hak masyarakat di segala bidang. Layanan publik merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan good governance. Karena memperoleh informasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka sudah menjadi suatu kewajiban pula untuk menyelenggarakan layanan informasi. Informasi terekam dalam bentuk arsip. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Salah satu lembaga kearsipan di tingkat provinsi yaitu Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan. Oleh karena itu, arsip perlu dikelola oleh lembaga kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan layanan peminjaman arsip statis untuk dibaca di tempat dan layanan reproduksi atau penggandaan arsip statis. Namun, pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan layanan arsip belum diterapkan sesuai dengan standar pelayanan dan ketepatan jangka waktu layanan belum tercapai. Berdasarkan latar belakang tersebut menghasilkan rumusan masalah. Pertama, bagaimana prosedur layanan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta? Kedua, bagaimana kebijakan dan sarana akses arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta? Ketiga, bagaimana sumber daya pendukung layanan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta? Keempat, apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan layanan arsip statis? Tujuan dan manfaat penelitian. Bagi penulis, dapat lebih memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu kearsipan. Bagi organisasi, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan kegiatan kearsipan. Bagi pembaca, dapat dijadikan sebagai referensi. Penulis menyimpulkan beberapa definisi dari berbagai tinjauan literatur. Arsip statis. Arsip statis adalah arsip yang disimpan secara permanen karena fungsi dan nilai gunanya dapat dimanfaatkan oleh setiap warga negara dan dapat bersifat tertutup dengan alasan tertentu. Layanan arsip. Layanan arsip adalah kegiatan menyediakan akses arsip secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari menyediakan arsip, mengambil hingga mengembalikan arsip oleh petugas layanan kepada pengguna, berdasarkan prosedur yang didukung oleh berbagai sumber daya. Akses arsip. Akses arsip adalah izin untuk menggunakan arsip dengan memperhatikan sifat keterbukaan dan ketertutupan guna menyelamatkan fisik dan informasi arsip. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan 4 metode pengumpulan data, yakni observasi, partisipasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Berikut merupakan struktur organisasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengorganisasian arsip. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan asas kombinasi, di mana arsip dinamis aktif dikelola dan disimpan oleh masing-masing bidang atau seksi. Kemudian, setelah inaktif, arsip tersebut dipindahkan ke record center yang berada di sekretariat. Jenis dan volume arsip. Berdasarkan bentuknya, jenis arsip di DPAD-DIY dibagi menjadi dua, yaitu arsip tekstual dan arsip non-tekstual. Arsip tekstual yang ada berupa lembaran, arsip foto, dan arsip kartografi, gambar teknik, dan kearsitekturan. Sedangkan arsip non-tekstual berupa arsip film atau audiovisual dan arsip kaset rekaman suara. Sedangkan total volume arsip statis yang dikelola sejumlah 2.359 box atau 471,8 ml. Kondisi arsip yang dikelola sebagian besar dalam kondisi baik, namun masih terdapat arsip yang harus membutuhkan preservasi karena kondisi fisik kertas yang rapuh, warna kertas menguning, kertas bolong, kertas berkarat karena bekas staples, arsip terlipat, dan warna tinta sudah mulai memudar. Kegiatan pengelolaan arsip statis di DPAD-DIY meliputi akuisisi, pengolahan, pelestarian, akses, dan layanan. Akuisisi arsip statis dilakukan dengan cara penarikan arsip statis oleh DPAD-DIY dari pencetak arsip maupun serah terima arsip statis dari pencetak arsip ke lembaga kearsipan. Kegiatan berikutnya adalah pengolahan arsip statis yang terdiri dari identifikasi arsip,
penataan informasi dan fisik arsip statis, melakukan deskripsi arsip, dan membuat daftar arsip statis. Hasil dari pengelolaan arsip statis adalah terciptanya sarana bantu penemuan kembali. Tahap selanjutnya adalah preservasi arsip. Preservasi arsip dilakukan dengan dua cara, yaitu preservasi preventif dan preservasi kuratif. Tahap terakhir adalah menyelenggarakan kegiatan layanan arsip. Layanan arsip statis di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta atau DPAD-DIY. Layanan arsip di DPAD-DIY diperuntukkan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan kategori pengguna terdiri dari pelajar atau mahasiswa, instansi, masyarakat umum atau perorangan, perusahaan atau lembaga swasta. Bentuk layanan arsip statis di DPAD-DIY dibagi menjadi dua, yaitu layanan langsung dan layanan tidak langsung. Layanan langsung adalah layanan yang diperuntukkan bagi pengguna dengan datang langsung ke seksi layanan arsip DPAD-DIY yang terletak di Jalan Mataram nomor 1. Layanan tidak langsung hanya berlaku untuk arsip Kesultanan Ngayogyakarta dan arsip Kadipaten Pakualaman. Pengguna yang datang tidak dapat mengakses fisik arsipnya, tetapi pengguna hanya dapat mereproduksi atau mengandalkan arsip karena DPAD-DIY hanya menyediakan daftar arsip statis dan media akses bagi pengguna. Prosedur layanan arsip telah disusun dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2019 tentang penetapan standar pelayanan pada unit layanan arsip Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosedur layanan peminjaman arsip berdasarkan standar pelayanan. Pengguna datang ke seksi layanan arsip. Petugas layanan menerima pengguna, menanyakan keperluannya, memandu pengisian buku tamu, dan memandu pengguna untuk meletakkan barang yang tidak diperkenankan dibawa ke ruang layanan. User konsultan mewawancarai pengguna dan memandu penggunaan sarana tamu kembali. Pengguna menyerahkan persyaratan pemesanan arsip dan formulir pemesanan arsip yang telah diisi. Petugas layanan menerima persyaratan berupa surat pengantar dan formulir pemesanan arsip yang telah diisi. Petugas layanan arsip menerima persyaratan berupa surat pengantar dan formulir pemesanan arsip dan menyerahkan formulir pemesanan arsip ke pejabat layanan yang berwenang untuk dimintakan persetujuannya. Pejabat layanan menandatangani formulir pemesanan dan menyerahkan kepada petugas layanan arsip. Petugas layanan arsip menyerahkan formulir peminjaman kepada petugas transit arsip. Petugas transit arsip menyerahkan formulir peminjaman kepada petugas depot. Petugas depot mencari arsip di ruang penyimpanan arsip dan mencatat arsip yang dipesan dalam buku kendali arsip dan melampirkan kendali peminjaman arsip pada sampel arsip yang dipesan. Petugas transit menerima dan mencatat arsip yang datang dari petugas depo dan memberi tanda tangan pada lampiran kendali peminjaman arsip kemudian menyerahkan arsip ke petugas layanan. Petugas layanan arsip menandatangani lampiran kendali peminjaman arsip pada baris peminjaman arsip kemudian menyerahkan arsip kepada pengguna untuk dibaca di ruang baca. Pengguna arsip membaca arsip yang dipesan di ruang baca. Petugas mengawasi pengguna arsip di ruang layanan. Berikut adalah tahapan implementasi layanan peminjaman arsip statis. Pengguna datang ke seksi layanan arsip, kemudian pengguna mengisi buku tamu yang berada di meja resepsionis. Petugas resepsionis akan mengantarkan pengguna ke ruang layanan dan memandu pengguna untuk meletakkan tas di loker dan mengisi buku tamu pengunjung. Jika sudah, pengguna menulis identitas di buku tamu pengunjung sekaligus memakai kartu identitas pengguna. Bagi pengguna yang ingin melakukan konsultasi arsip, dapat mengajukan permohonan kepada petugas layanan. Selanjutnya, pengguna mencari sarana temu kembali arsip dari daftar katalog kesana arsip maupun media akses. Pengguna dapat meminjam arsip dengan mengisi formulir peminjaman arsip, kemudian menyerahkannya kepada petugas layanan. Setelah itu, petugas mengecek permintaan peminjaman arsip dan mengembalikan arsip statis di depo arsip lalu menyerahkannya kepada pengguna. Pengguna dapat membaca arsip statis di ruang baca layanan. Setelah arsip selesai dibaca, pengguna mengembalikan arsip ke petugas. Petugas layanan menerima arsip, mengecek kelengkapan isinya, dan mengembalikan ke depo arsip. Prosedur layanan reproduksi atau penggandaan arsip statis. Pertama, pengguna wajib mengisi formulir permohonan penggandaan arsip dan menunjukkan identitas diri. Petugas akan memandu cara pengisian formulir dan menjelaskan tarif reproduksi arsip. Setelah formulir selesai diisi, kemudian diserahkan ke petugas layanan. 2. Petugas layanan menerima formulir dan memberitahu kepada pengguna jangka waktu penyelesaian permintaan. 3. Petugas layanan menindaklanjuti permintaan. Proses penggandaan arsip dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan men-scan fisik arsip atau melalui media akses. Jangka waktu penyelesaian arsip berbeda-beda, tergantung pada jenis arsip. 4. Setelah proses penggandaan selesai, petugas layanan memberikan hasil penggandaan arsip disertai dengan formulir kwitansi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP kepada pengguna. Berdasarkan implementasi layanan selama ini, ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi dengan prosedur.
Pertama, dari segi persyaratan. Pengguna yang akan meminjam arsip atau mereproduksi arsip tidak perlu membawa surat pengantar. Surat pengantar dibawa apabila pengguna mempunyai kepentingan lain di luar peminjaman arsip, reproduksi arsip, maupun konsultasi arsip. Kedua, dari segi pemanduan pengguna. Setelah mengisi buku tamu di resepsionis, pengguna dipandu oleh satpam yang sekaligus bertugas sebagai petugas resepsionis untuk mengisi buku tamu pengunjung dan meletakkan barang di loker. Ketiga, DPAD DIY belum mempunyai petugas arsip, petugas depot, dan petugas penggandaan. Proses mengambil arsip hingga menggandakan arsip dilakukan oleh petugas layanan yang sama. Keempat, ketepatan jangka waktu penyelesaian reproduksi atau penggandaan arsip belum tercapai. Jangka waktu penyelesaiannya bergantung pada kesanggupan petugas. Apabila jumlah arsip yang dipesan pengguna tergolong sedikit, maka dapat diselesaikan pada saat itu juga. Sebaliknya, apabila jumlah arsip yang dipesan dalam jumlah banyak, jangka waktu penyelesaiannya terkadang melebihi 1 kali 24 jam. Kebijakan akses arsip statis. Arsip statis yang dikelola oleh DPAD DIY bersifat terbuka dan berhak dimanfaatkan, kecuali arsip statis yang tertutup atau dikecualikan. Diberlakukannya pembatasan akses terhadap arsip statis tertutup atau dikecualikan di DPAD DIY karena pertama, terdapat permintaan dari pencipta arsip pada saat menyerahkan arsipnya. Kedua, arsip statis yang sedang dilakukan restorasi atau arsip dalam kondisi rusak. Ketiga, arsip yang berkaitan dengan privasi seseorang untuk melindungi hak-hak pribadi. Daftar arsip statis mengenai privasi seseorang tertuang dalam Daftar Uji Konsekuensi Arsip Statis, Arsip TIS Sospol yang dikecualikan tahun 2014 yang telah disusun oleh DPAD DIY. Kemudian sarana akses arsip statis. Sarana akses arsip guna temu kembali arsip di DPAD DIY dilakukan secara manual melalui daftar arsip statis atau senarai, inventaris arsip statis, dan guide. Sedangkan melalui sistem dapat diakses melalui media akses JIKN dan SIKS. Sarana akses arsip statis secara manual. 1. Daftar arsip statis atau senarai arsip. Daftar arsip statis atau senarai arsip merupakan sarana akses yang berisi daftar khasanah arsip dengan menyertakan deskripsi arsip. 2. Inventaris arsip statis. Inventaris arsip statis merupakan sarana akses yang memuat berbagai tema informasi dari daftar arsip statis yang telah diolah, sehingga ada tambahan informasi berupa pendahuluan dan lampiran. 3. Guide. Guide terdiri dari dua, yaitu guide khasanah arsip dan guide tematik. Guide khasanah arsip adalah sarana akses arsip yang berisi uraian isi informasi mengenai khasanah pencipta arsip dalam kurun waktu tertentu yang disimpan di DPAD DIY. Uraian tematik adalah guide yang berisi uraian isi informasi dengan tema tertentu. DIY juga menerbitkan sebuah naskah sumber arsip. Naskah sumber arsip merupakan sekumpulan arsip statis yang disimpan di DPAD DIY, kemudian ditulis untuk dijadikan sebuah buku secara tematik. Sarana akses arsip statis melalui sistem. Yang pertama, melalui media akses. Media akses merupakan sistem informasi kearsipan dengan jaringan intranet yang berisi daftar arsip hasil digitalisasi dari Khasanah Arsip DPAD DIY, Kesultanan Ngayogyakarta, dan Kadipaten Pakualaman. Pengguna harus datang langsung ke seksi layanan arsip DPAD DIY untuk menggunakan media tersebut. Kedua, JIKN atau Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. JIKN merupakan portal web yang berisi daftar khasanah arsip dinamis dan arsip statis yang dikelola oleh berbagai lembaga kearsipan. JIKN hanya berisi daftar tanpa disertai dengan file scan arsip. Ketiga, SIKS atau Sistem Informasi Kearsipan Statis. SIKS merupakan website yang memuat daftar khasanah arsip statis yang disimpan di DPAD DIY. Pada SIKS, scan arsip hanya terbatas pada satu lembar. Selanjutnya, sumber daya pendukung layanan. Sumber daya pendukung layanan terbagi menjadi tiga, yaitu unit layanan arsip, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Unit layanan arsip sebagai penyelenggara kegiatan layanan di DPAD DIY bernama seksi layanan arsip. Sumber daya manusia di seksi layanan arsip DPAD DIY terdiri dari 1 orang kepala layanan arsip, 4 orang arsiparis, dan 5 orang pegawai THL atau tenaga harian lepas dengan pembagian tugas. 1 pegawai THL ditugaskan khusus untuk melayani pengguna. 4 pegawai THL lainnya bertugas menginput khasanah arsip pada JIKN dan SIKS serta melakukan scan arsip. Ketiga, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki di DPAD DIY sebagai pendukung kegiatan layanan antara lain ruang tunggu, meja layanan, kartu identitas pengguna arsip, ketersediaan sarana akses, ruang baca layanan, lemari khasanah arsip, loker, standing banner, brosur layanan, kotak saran, dan toilet. Penulis menemukan beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya DPAD DIY kekurangan sumber daya manusia atau SDM. Petugas yang ditugaskan khusus melakukan layanan arsip kepada pengguna hanya 1 orang, dan belum terdapat penunjukan khusus petugas di ruang baca layanan, petugas depo arsip, dan petugas penggandaan. Petugas kurang fast respon, cepat dan peka terhadap pengguna. Kendala kedua adalah pembagian pekerjaan masih bersifat fleksibel. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas ditambah dengan tugas pokok di luar bidang layanan menyebabkan terciptanya beban kerja berlebih.
Kendala ketiga adalah beberapa arsip statis belum dialih-mediakan. Dapat menjadi salah satu penyebab fisik arsip rawan rusak dan mempengaruhi ketepatan waktu pada tahap reproduksi atau penggandaan arsip. Kendala terakhir adalah sarana dan prasarana yang dimiliki kurang memadai dan belum sesuai dengan standar pelayanan karena terbatasnya anggaran serta ruangan. Kesimpulan, prosedur layanan secara langsung dilakukan pengguna dengan datang langsung ke seksi layanan arsip DPA-DDIY. Tahapan yang dilakukan yaitu mengisi buku tamu di bagian resepsionis, meletakkan barang yang tidak diperkenankan dibawa ke ruang baca layanan di loker, mengisi buku tamu pengunjung, memakai kartu identitas pengguna, melakukan konsultasi arsip, mencari arsip melalui sarana akses, mengisi formulir peminjaman arsip, membaca arsip di ruang baca layanan. Apabila pengguna ingin mereproduksi atau menggandakan arsip, harus mengisi formulir penggandaan arsip dan membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Laksanaan arsip yang disimpan di DPA-DDIY bersifat terbuka dan berhak diakses oleh seluruh warga negara Indonesia maupun warga negara asing dengan pengecualian bagi arsip statis yang tertutup atau dikecualikan. Sarana akses guna temu kembali arsip dilakukan secara manual melalui daftar arsip statis atau senarai, inventaris arsip statis, dan guide. Sedangkan melalui sistem dapat diakses melalui media akses JIKN dan SIKS. Sumber daya pendukung layanan dibagi menjadi 3, yaitu unit layanan arsip, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Kendala ditemukan dari segi sumber daya manusia, pembagian kerja, ketepatan jangka waktu pelayanan, dan sarana prasarana. Sekian presentasi tugas akhir saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.